kita akan membahas sebuah topik yang kayaknya akhir-akhir ini jadi pembahasan juga. Salah satu yang sering ditanyakan juga di Morning Juice adalah tentang Adro yang membuat sebuah eh, apa nih ya, tindakan korporasi gitu ya. Betul, Dan betul. ini Aksi korporasi. membuat aksi korporasi yang rame banget lagi dibahas gitu ya tentang Adro yang membuat ADI juga. Nah ini kalau boleh dikasih tahu sebenarnya apa sih yang mendorong Adro untuk melakukan spin-off dan gimana nih apakah hal ini juga akan mempengaruhi masa depan dari perusahaan induknya which is dari Adro ya, sendiri. Ya, jadi kalau kita tahu AADI itu kan salah satu anak usahanya Adaro. Betul. Setelah kita telusuri, kita lihat nih, ternyata AADI itu merupakan anak usaha Adaro yang paling gede gitu, paling besar. Secara total aset kalau kita lihat dari laporan keuangannya Adaro ya per 30 September 2024, jadi asetnya AAD ini sebesar 5,9 juta US dollar. Nah, 5,9 juta US dollar itu setara kurang lebih kalau kita pakai kurs 15.800 berarti sekitar 93 triliun lah untuk asetnya ADI. Nah, sedangkan Adaro sendiri sebagai induk usaha, asetnya itu sebesar 10,9 miliar US dollar. Nah, berarti AADI sendiri ini asetnya itu menyumbang konsolidasi aset ke Adaro itu sebesar 54%. Gitu. Jadi memang AADI ini salah satu perusahaan anak usahanya Adaro yang paling besar. Jadi menyumbang aset 54% ke Adaro. Nah, itu dari sisi aset. Sedangkan dari segi laba AADI per Juni ya, per Juni 2024, AADI itu membukukan laba sebesar 911 juta US dollar. Sedangkan kalau kita lihat di periode yang sama dari laporan keuangan yang Adaro, labanya Adaro sendiri pada periode Juni 2024 itu konsolidasinya sebesar 860 juta US dollar. Nah, berarti kalau misalnya nih nggak ada AADI atau AADI-nya lepas dari Adaro, kondisi keuangan Adaro itu malah rugi sebesar kurang lebihnya 51 US dollar, 51 juta US dollar gitu. Jadi laba terbesar Adaro ini yang menyumbang itu AADI gitu. Jadi apakah mempengaruhi spin off ini mempengaruhi kondisi keuangan Adaro dan masa depan Adaro? Sangat mempengaruhi pasti tentunya kayak gitu. Oke, ini memberikan pengaruh yang positif atau malah sesuatu yang dipertanyakan gitu ya, Nah, aksi korporasinya. betul. Jadi kalau kita lihat sepintas, sekilas ya, sekilas ini kan sesuatu yang aneh gitu ya, karena ini penyumbang penyumbang laba terbesar, aset terbesar, tapi malah dilepas gitu ya, di spin off, dilepas, terus perusahaannya jadinya malah rugi dong. Ya, tapi kan gini, kita kan mikirnya dari sisi perusahaan ya, dari sisi emiten. Emiten melakukan aksi korporasi tentunya kan nggak mungkin dong dia mau melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan, betul ya? Nah, kalau misalnya nih perusahaan kan mengeluarkan aksi korporasi, tentu kan ada yang namanya biaya. Ya, kalau dia ngapain? Dia sekarang spin off. Oke, kalau mungkin dia mau IPO AADI anak usahanya mungkin oke, masuk akal. Nah, tapi kalau spin off itu kan nggak masuk akal. Nah, rencananya Adaro ini dia akan berubah menjadi transformasi jadi usaha green energy gitu. Jadi memang ada planningnya dari Adaro. Adaro ini mau dijadikan sebagai perusahaan energi hijau, energi terbarukan lah. Kayak gitu. Makanya perusahaan anak usahanya yang sektor batubara, tambang batubara, dia spin off. Dia lepas supaya benar-benar perusahaan ini jadi perusahaan green energy. Kayak gitu. Oke, jadi memang ada perbedaan visi yang akan diambil oleh Adro ya, makanya dia melepaskan salah satu anak perusahaan yang menyumbang justru paling besar gitu ya. Betul. Oke, nah tapi ini kan dividen dari Adro itu kan sering jumbo ya Pak ya dividennya ya, dan itu sering banget dianggap berkah oleh orang-orang yang memilih Adro. Tapi apakah ini bisa mengurangi potensi pertumbuhan jangka panjang untuk perusahaan? Nah, betul. Jadi gini,
dividen Adaro itu rata-rata kan sekitar kurang lebih rata-rata ya 15 di angka 14 sampai 16% per tahun. Nah, khusus saat ini, khusus baru ini, jadi aksi korporasinya Adaro ini ada 3 sebenarnya. Jadi dia mau spin off anak usaha, kemudian dia bagi dividen jumbo banget, nggak di luar, lebih jumbo daripada dividen yang dia bagikan biasanya. Yang ketiga, dia ganti nama. Dia ganti nama jadi Alam Tri. Alam Tri apa gitu, lupa aku namanya. Yang tujuannya apa? Supaya mencerminkan nama perusahaan ke depannya. Jadi lebih ke energi ya, gitu. Jadi 3 aksi korporasi. Nah, dividen jumbo ini yang barusan RUPS kemarin ini kurang lebih sekitar 2,6 juta US dollar. 2,6 juta US dollar kalau kita pakai kurs 15.800, asumsinya berarti 1.355 rupiah per lembar saham. Sedangkan harga sahamnya Adaro sendiri sekarang sekitar 3.000, tutupannya hari ini closingnya 3.690. Berarti kurang lebih dividennya sebesar 36,6%. Nah, tapi ini asumsi kita pakai kurs 15.800 ya. Nantinya kursnya akan diumumkan secara resmi, kurs yang digunakan itu tanggal 29 November. Jadi 9 hari lagi baru pengumuman resmi ininya, kurs yang digunakan. Cuman kita pakai asumsi estimasi kursnya 15.800 mendapatkan hasil 1.355 rupiah per lembar saham. Nah, tapi setelah itu, jadi setelah anggapannya dia ini keluarin kasnya untuk bagi dividen besar, dan dia mau spin off AADI, gitu. Dia lepas AADI, nah nantinya pemegang saham Adaro ini diberikan privilege supaya bisa beli sahamnya AADI di luar jalur IPO, gitu. Jadi privilege khusus pemegang saham Adaro. Jadi Adaro sekarang punya kurang lebih 100% lah, 100% sahamnya AADI. Nah, dia mau lepas AADI, pemegang sahamnya Adaro ini diberikan hak untuk bisa menebus sahamnya AADI yang dimiliki oleh Adaro. Jadi direct gitu. Biasanya, jadi misalnya kita nih punya sahamnya Adaro, kemudian ke AADI. Sekarang dibikin direct, jadi kita ke AADI, seperti itu. Nah, karena itu dibagikan dividen jumbo dari Adaro, tujuannya supaya kita ini punya cukup duit, cukup dana untuk bisa menebus, nggak perlu keluar modal lagi. Jadi punya cukup dana untuk menebus sahamnya AADI secara langsung gitu. Tapi itu bukan kewajiban. Jadi bukan kewajiban. Dalam artian boleh ditebus, boleh enggak. Kalau kita pegang saham Adaro sampai cum date dividennya tanggal berapa ini ya? Sebentar. Cum date dividennya tanggal 26 November. Jadi gini, kalau kita hold sahamnya Adaro sampai tanggal 26 November, kita berhak dapat dividen sebesar kurang lebih 1.355 rupiah per saham, per lembar saham. Nah, kita juga dapat hak untuk bisa menebus saham AADI secara khusus di luar jalur IPO. Kita mau gunakan dividennya itu untuk menebus AADI atau kita ambil, itu terserah kita, haknya kita. Seperti itu kurang lebih. Jadi istilahnya mirip kayak gini lah. Mirip seperti Adaro ini jualan aset, kemudian duitnya dibagikan. Nah, seperti kayak gitu. Tapi ini kebalik gitu. Jadi dikasih duit dulu, baru diberi opsi mau buyback asetnya atau enggak. Intinya kayak gitu. Seperti itu. Oke, jadi memang itu bukan sebuah kewajiban ya, ketika dividennya itu sudah dibagi, terserah nih mau dibeli sahamnya ADI di luar IPO atau mau diambil, itu terserah ya. Cuman ini kalau misalnya kita itu privilege orang dalam ya Pak ya kayaknya ya. Kalau bisa Privilege holdernya Adaro ini. iya. Nah, tapi kalau misalnya di luar pemegang saham yang Adaro ini kan harga IPO dari ADI kan sudah diumumkan sebenarnya. Harga IPO-nya sudah diumumkan. Nah, pertanyaannya adalah
apakah valuasi ini tergolong murah atau ada resiko overvalue juga? Nah ini nanti Nah, sebentar, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Kita tampung terlebih dahulu untuk Sobat Jose yang mau nanya terkait dengan harga IPO ADI atau mungkin tentang Adro maksudnya. Bisa langsung aja tulis pertanyaan, nanti setelah ini kita akan bahas ya. Oke, boleh dilanjutkan Pak. Apakah harga IPO ADI ini valuasinya tergolong murah ataukah ada resiko untuk overvalue? oke. Nah, jadi kalau sebenarnya ada AAD ini baru book building sih, jadi belum belum ada harga finalnya, cuman rentang harganya sudah ada. Jadi asumsi kita pakai harga acuan tertinggi lah, kan ada rentang Oke. harganya tuh, gitu, harga yang maksimal tertinggi. Jadi gini, ada AADI ini melepas 10% saham dengan nilai sebanyak-banyaknya 4,59 triliun rupiah di prospektusnya ya. Nah, 10% saham itu nilainya 4,59 triliun rupiah. Berarti kan 100%-nya itu 45 kali 10 kan. 45,9 triliun valuasinya AADI ini waktu harga IPO gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat asetnya AADI per September 2024 itu ada 93 triliun. Jadi ini perusahaan punya aset 93 triliun, di IPO kan harganya 45,9 triliun. Murah atau mahal? Nah, bisa jawab sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan aset tuh. Aset kan termasuk ekuitas dan liabilitas. Nah, kalau ekuitasnya sendiri, per Juni 2024, per Juni karena kita lihatnya dari prospektusnya ADI, kita nggak bisa lihat dari yang punyanya LK-nya Adaro. Per Juni 2024 itu ada 2,7 juta US dollar. Kalau kita kurs 15.800 dirupiahkan jadinya 42,6 triliun. Nah, modal bersihnya ini perusahaan punya modal bersih 42,6 triliun, dijual cuma 45,9 triliun. Book value-nya sekitar nggak sampai satu lah, book value-nya sekitar 1, sekian, kecil berarti book value-nya normal, satu, di angka satu. Sedangkan labanya, perusahaan ini labanya per Juni 2024 itu 911 juta US dollar atau setara dengan 14,4 triliun. Nah, kalau dengan kita harga market cap-nya valuasinya ada 45 triliun, 45,9 triliun, itu berarti pernya cuma 3 kali gitu loh. Jadi perusahaan ini kalau dibilang mahal ya enggak, kalau murah banget enggak, ya lebih tepatnya ke wajar lah, termasuk tergolong murah lah, wajar tergolong murah kayak gitu. Oke. Oke, ini juga ya Pak ya, saya mau nanya juga untuk yang ini banyak banget pertanyaan yang masuk tentang harga tebusnya tadi itu untuk ini pertanyaan dari Adar 19. Dia nanya ini, harga tebus PUPS apakah sama dengan harga IPO? Nah, itu kita belum tahu. Jadi kita ini masih belum ada ya, prospektusnya PUPS itu belum keluar. Nah, itu nanti nanti kita juga akan bahas itu, PUPS ini. Pasti kita bahas masalah strategi-strateginya. Karena kan gini, harga prospektusnya yang baru keluar kan baru prospektusnya AADI, sedangkan IPO-nya AADI, sedangkan prospektusnya PUPS itu kan belum terbit. Jadi kan kita masih berasumsi ya, belum bisa menjawab dengan clear kayak gitu loh. Angkanya Oke belum Kak, kita harganya belum clear. keluar gitu ya, belum resmi gitu ya. Nah, tapi ini ada Betul. juga yang nanya nih Pak dari Jamantik 88 gitu ya. Bagaimana cara mekanisme pembelian PUPS dan sampai kapan hold Adaro ini untuk bisa ikut PUPS? Nah, kalau untuk hold PUPS-nya sampai kapan pun juga kita belum tahu karena belum ada prospektusnya. Tapi kalau asumsi kita misalnya sama nih, sama dengan cum date-nya apa IPO, berarti sekitar tanggal masa penawaran umumnya sampai tanggal 3 Desember gitu. Cuma yang ada di prospektusnya AADI ini adalah jadi gini, IPO-nya AADI ini go public listingnya tanggal 5
normal lah, tergolong wajar. Jadinya biasanya orang kan suka beli yang harganya murah atau wajar. Kalau overprice nggak suka beli ya. Kalau terlalu mahal nggak mau beli. Jadi ini yang bisa mendorong orang berbondong-bondong beli, jadi harganya naik after IPO. Mungkin bisa arah 1-2 hari atau berhari-hari mungkin. Yang kedua, karena ini perusahaan batu bara, ya katalis yang bisa mendorong harganya AADI tentunya batu bara juga. Jadi kalau misalnya harga batu bara lagi turun, ya otomatis mempengaruhi harga saham AADI. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya harga batu baranya bagus, lagi naik, ya ikutan naik harga AADI-nya ya. Kemudian yang ketiga, aksi korporasi. Nah, kalau mungkin ke depannya AADI mau melakukan aksi korporasi lainnya yang mungkin berdampak positif untuk perusahaan, tentunya bisa mempengaruhi juga harga saham AADI. Ya, kemudian yang selanjutnya bebannya ya. Kalau kita baca prospektusnya AADI ini, mayoritas digunakan untuk anak usaha ya. Sekitar 40% untuk investasi di anak usaha. Sedangkan sisanya itu untuk membayar utang yang belum jatuh tempo bahkan. Jadi sebenarnya AADI ini perusahaan bagus. Dia nggak IPO ini nggak perlu sebenarnya gitu loh. Jadi dia nggak perlu IPO pun dia bisa running well. Nah, tapi tujuannya IPO karena untuk spin off ini tadi gitu, lebih ke tepatnya untuk melepaskan AADI dari Adaro. Itu tujuan IPO-nya, bukan untuk cari, kalau saya lihat ya, saya baca, bukan untuk cari dana dari publik. Kenapa? Karena AADI ini punya utang, memang namanya perusahaan besar ya pasti punya utang. Tapi dia ini sanggup gitu loh untuk membayar utangnya, membayar bunga hutangnya, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak kesulitan lah untuk bayar utang. Anggapannya kayak gitu. Tapi ngapain dia harus IPO untuk bayar utang? Kayak gitu. Nah, tentunya dengan IPO untuk bayar utang, beberapa utangnya kan berkurang. Beban utangnya pasti berkurang. Nah, otomatis beban keuangannya berkurang dong. Jadi banyak laba yang bisa dibagikan untuk dividen ke depannya. Seperti itu. Nah, Dan jadi kalau harus memilih, ini lebih baik megang Adro sebagai perusahaan induk gitu ya atau saham induknya, atau harus memilih ADI sebagai entitas baru. Kalau menurut Pak Tommy gimana nih? Harus milih yang mana nih? nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya keduanya ini punya potensi. Adaro pun dan ADI punya potensi. Cuman yang kita lihat kalau jangka pendek yang lebih bagus yang mana? Jelas ADI. Karena gini, Adaro jangka pendek belum ada prospeknya ya. Maksudnya dia kan awalnya tuh tambang batu bara lewat AADI. Nah, AADI ini kan sudah going concern gitu loh. Perusahaannya sudah eksis. Kemudian dia lepas AADI, dia masuk ke fokus ke green energy yang mana belum membuahkan hasil gitu ya, belum membuahkan hasil, belum kelihatan hasilnya, bakal bagus, bakal cerah dan lain-lain kayak gitu. Nah, pasti untuk jangka pendek yang pasti yang valuasinya oke, yang harganya oke, yang sahamnya oke, itu AADI. Nah, sedangkan Adaro kita menjual istilahnya kayak menjual harapan jangka panjang lah, menjual harapan jangka panjang, lebih ke green energy seperti itu. Jadi memang keduanya punya potensi, tinggal waktu beli dan harga belinya itu yang menentukan. Jadi kalau misalnya nih kita mau beli Adaro sekarang. Nah, kalau kita beli Adaro sekarang, berarti kita dapat dividennya Adaro gitu ya. Kita beli Adaro sekarang, kalau nggak ngambil dividen buat apa? Ya benar ya, karena kan belum dividen. Kita ambil dividen. Nah, kalau kita ambil dividen supaya kita nggak rugi, kita beli juga AADI-nya gitu. Jadi dividennya kita gunakan untuk hak tebus AADI itu. Jadi mungkin untuk jangka pendek di Adaro-nya kita rugi, pasti turun. Harga saham Adaro setelah spin off turun nggak? Pasti gini, kemungkinan besar potensinya pasti turun. Kemungkinan besar ya, turun. Kenapa? Karena perusahaan ini jadi kosong gitu loh. Istilahnya perusahaannya jadi kosong, jadi nggak ada isinya. Karena AD-nya di spin off. Jadi kemungkinan besar sangat
besar kemungkinannya turun. Nah, kayak gitu. Jadi di Adaro-nya kita rugi, tapi kita bisa cari keuntungan dari AADI. Kayak gitu. Oke, kalau Nah, cuman saya kenapa? Gimana, Pak? Nggak, kalau enggak, lanjut aja dulu. kalau tadi Pak Tommy bilang ada kemungkinan Adro ini bakal berkurang gitu ya, secara potensinya bakal rugi gitu ya. Nah, masihkah ada peluang dari Adro ini untuk memberikan profit multi-bagger di masa depan, Pak? Karena ini kan memang juga katanya udah pakai konsep baru gitu kan ya, green konsep segala macam. Jadi mungkin awal-awal akan rugi gitu. Tapi apakah ke depannya peluangnya akan bisa besar juga? Potensi akan bagus juga. Ya, betul. Jadi setelah spin-off ADI, setelah spin-off ADI, Adaro ini seperti saya bilang bakal jadi perusahaan rugi ya. Rugi karena penyumbang laba terbesarnya itu hilang. Jadi rugi perusahaannya. Nah, tapi kan kita lihat nih, tujuannya apa gitu loh. Ngapain kok perusahaan ini melepas anak usahanya, melakukan aksi korporasi segala macam, pakai IPO, spin off, dan lain-lain. Karena kalau kita tahu aksi korporasi yang dilakukan, itu kan pasti nggak mungkin tanpa biaya ya. Namanya emiten mengeluarkan aksi korporasi, pasti ada yang namanya cost, gitu loh. Ada tujuannya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, dia mau merubah diri, mau transformasi menjadi clean energy. Jadi perusahaan yang energi hijau. Nah, sedangkan kalau kita lihat baru saja ini US election ya, US election terpilih Presiden Donald Trump. Yang mana kalau kita tahu Donald Trump ini anti energi hijau ya, anti EBT, anti energi baru gitu loh, anti energi baru terbarukan. Jadi dia lebih nyaman dengan batu bara dan minyak, masih pakai energi fosil. Nah, tapi kan itu kan di Amerika, gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat dari negara lain di belahan dunia lain, di Eropa, mereka masih going concern terhadap energi baru terbarukan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang Adaro ini tujuannya di green energy, dan walaupun Trump menang dan Trump nggak setuju dengan energi baru terbarukan ya nggak masalah. Toh masih ada pihak Eropa yang menyukai energi baru gitu loh. Nah, dampaknya apa? Apakah masih bisa multi-bagger? Kalau kita lihat perusahaan energi baru terbarukan yang baru saja IPO, brand ya, Barito Renewable Energy, harganya naik gila-gilaan. Harganya naik gila-gilaan. Apakah ada bakal bisa seperti itu? Ya, nggak menutup kemungkinan gitu loh. Jadi multi-bagger seperti brand itu, Barito Renewable Energy. Tapi jangka waktunya, sekali lagi kita bilang masalah jangka waktu ya. Jangka waktu dan timing belinya, itu penting. Karena kalau untuk jangka pendek ini, saya percaya Adaro bakal turun. Gitu. Besar potensinya Adaro turun. Karena perusahaan ini kan jadi rugi gitu loh. Jadi awalnya jadi dari untung 880 juta US dollar, AADI hilang jadi minus 51 juta US dollar. Pasti berdampak terhadap investor dan pelaku pasar lah, istilahnya gitu, untuk jangka pendeknya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu nggak menutup kemungkinan perusahaan ini bisa mencatatkan kinerja yang bagus. Nah, itu apalagi dengan potensi masuk FTSE ya, potensi masuk FTSE. Jadi FTSE kan enggak, itu kan seperti indeks acuan punyanya Eropa gitu. Jadi nggak ada masalah dengan Donald Trump sebenarnya. Kecuali MSCI nggak bisa, karena MSCI kan punyanya Amerika. Kalau FTSE itu punyanya Eropa. Jadi mau Donald Trump nggak suka energi hijau, nggak ada masalah urusan gitu loh, nggak ada urusan sama Donald Trump. Bisa, yang penting kan FTSE suka energi hijau. Nah, seperti itu. Ya, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Rahman Abdul gitu ya, mengingat positioningnya sama-sama green energy. Seberapa besar peluang Adro seprogresif brand yang sekarang, tadi sudah dijawab juga oleh Pak Tommy bahwa posisinya atau peluangnya itu bisa besar ya Pak ya untuk bisa seprogresif brand yang sekarang gitu ya. Nah, ini tapi untuk dampak spin-off sendiri Pak terhadap posisi kompetitif Adro di sektor energi, terutama di tengah transisi energi yang global,
Itu gimana nih dampaknya sendiri, Pak? Ya, jadi Adaro ini kan ke green energy. Dia cari peluang baru di sektor energi hijau, energi baru terbarukan ya. Walaupun sampai saat ini, kalau kita tahu sumber energi paling murah itu apa? Masih batu bara, gitu ya. Kalau PLTU, banyak PLTU di mana-mana. Sedangkan kalau energi yang lain, sumber energi yang lain, misalnya dari solar cell atau dari uh, geothermal atau dari mungkin angin gitu ya, air, PLTA, itu cost-nya masih terlalu besar. Sedangkan biaya yang paling murah, yang paling ekonomis sampai saat ini memang batu bara gitu loh. Jadi memang sampai saat ini walaupun orang sudah beralih ke energi hijau, energi baru, tapi cost-nya itu masih besar, masih tinggi gitu. Jadi memang sampai saat ini yang paling ekonomis, energi yang paling ekonomis dan yang masih paling masuk akal untuk secara massal ya, untuk digunakan masyarakat luas itu memang masih batu bara. Nah, ini tantangan tersendiri untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi hijau seperti itu. Tapi apakah nggak menutup kemungkinan perusahaan ini bisa going concern dan bahkan lebih bagus gitu, tergantung pemerintah. Kalau pemerintah kasih intensif nih, misalnya pemerintah kasih intensif buat perusahaan-perusahaan yang green energy, nah itu kan bisa jadi stimulus juga nantinya ke depannya Oke, kalau seperti itu. kalau memang dua-duanya bisa punya potensi bagus gitu ya. Seberapa besar? Kalau tadi kan Adro kan seperti tadi sudah diinformasikan oleh Pak Tommy bahwa ini beralih konsep jadi green energy gitu. Sedangkan Adronya ya udah batu bara gitu ya. Sorry, ADI maksud saya. ADI-nya batu bara gitu ya. Nah, tapi seberapa besar kemungkinan ADI ini untuk menjadi pemimpin di segmennya setelah IPO dan resiko terbesarnya apa nih? Nah, ini jadi kalau kita lihat perusahaan batu bara di bursa saham kita di IHSG ya di Indonesia, itu banyak banget perusahaan batu bara listing di bursa kita, tapi nggak semuanya bagus dan nggak semuanya untung gitu. Nah, kalau kita lihat perusahaan batu bara yang untung, yang top 3-nya, 3 besar perusahaan batu bara itu apa? Ada PTBA, Adaro, dan ITMG. Nah, Adaro sendiri berarti apa? AADI dong. Nah, jadi kemungkinan besarnya jadi pemimpin di segmennya gimana? Ya tetap aja, istilahnya kayak dia dulu, AADI dulu dompleng Adaro gitu ya. Jadi Adaro jadi top 3. Setelah dia spin off dari Adaro, tetap tetap dia bakal jadi top 3 perusahaan batubara terbaik di bursa kita. Itu apalagi dengan IPO ini kan dia beberapa keuntungan, beberapa dananya digunakan untuk bayar utang. Yang mana berarti mengurangi beban keuangan perusahaan. Nah, pastinya lebih bagus lagi, semakin kompetitif dong pastinya perusahaan ini. Kayak gitu. Jadi kemungkinan besarnya ADI bisa memimpin di segmen batu bara ini ya Pak ya. Oke, tapi dengan kondisi harga batu bara global yang sedang fluktuatif, apa nih strategi dari Adro dan ADI yang cukup adaptif untuk menghadapi resiko pasar? Ada nggak? Mungkin Pak Tom bisa memberikan pandangannya tentang strategi ini. Nah, jadi gini, AADI ini didirikan tahun 2007. Jadi AADI didirikan tahun 2007 dan sudah terbukti ya, maksudnya terbukti dia memberikan kontribusi pendapatan secara konsisten ke Adaro sebagai perusahaan induk. Nah, sedangkan Adaro sendiri itu berdiri tahun 1982. Kedua perusahaan ini, ya pengendalinya itu sama. Ya, pengendalinya siapa? Salah satunya Boy Tohir, ya. Kita tahu Boy Tohir ini orang yang punya kredibilitas bagus, ya, punya latar belakangnya bagus, ya. Dan perusahaannya dia di bawah naungannya dia ini istilahnya GCG-nya itu bagus. Jadi good corporate governance-nya itu bagus banget. Itu bukan perusahaan yang abal-abal lah, bukan perusahaan abal-abal, bukan perusahaan yang tata kelolanya jelek kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih, karena sudah terbukti ya, perusahaan ini udah terbukti, pemiliknya juga bagus gitu loh, pemiliknya oke, dan GCG perusahaannya juga oke. Jadi bukan
anggapannya ini bukan perusahaan, oh yang baru IPO yang nggak kenal siapa yang punya, baru tahu yang punya siapa. Tapi ini perusahaan memang sudah bagus sejak dulu, cuman barusan IPO dan barusan spin off gitu aja. Jadi kedepannya gimana? Apakah punya strategi khusus? Ya tak rasa udah dia udah melalang buana dalam energi lah, dalam pertambangan, sektor pertambangan itu udah makanan sehari-hari buat perusahaan ini. Jadi nggak ada masalah untuk masalah strateginya gimana gitu perusahaannya untuk menghadapi fluktuatif harga batu bara dan lain-lain. Itu bukan tantangan baru buat mereka. Seperti itu. Oke, tapi balik lagi nih Pak, kalau harus memilih gitu ya, kalau ini untuk investor retail gitu ya, kalau mereka harus memilih lebih baik fokus kemana, apakah lebih baik fokus ke dividen dari Adro ataukah mencari potensi pertumbuhan di ADI, ataukah bisa dua-duanya nih? Nah, gini, oke. Jadi kalau kita kembali lagi bilang ke masalah jangka waktu. Kalau kalian istilahnya gini, kalian ini kan beda-beda ya. Tiap orang itu beda-beda. Ada yang tujuannya investasi, ada yang trading pendek, ada yang trading beberapa minggu, beberapa bulan, dan lain sebagainya. Jangka waktu tiap orang kan beda-beda. Jadi kalau kalian niatnya mencari keuntungan di aksi korporasi ini, itu bisa kalian lakukan dalam jangka waktu panjang. Ya, jadi bukan kalian spekulasi ya. Kalau niatnya spekulasi nggak bisa kelihatannya. Kita lihat harga Adaro-nya pun turun terus. Karena untuk jangka pendek Adaro pasti bakal jelek gitu setelah spin off AADI. Ya. Jadi kalau kalian misalnya nih, kalian beli Adaro, mau beli Adaro sekarang di harga saat ini ya. Jangka pendeknya pasti potensi turunnya besar. Gitu. Apalagi setelah AADI di spin off dan bagi dividen jumbo. Kemungkinan besar pasti turunnya di atas 36%. Jadi misalnya dividennya 36%, bisa jadi penurunan Adaro 40-50%. Kayak gitu. Sedangkan AADI punya potensi kebalikannya, naik tinggi pasca IPO. Nah, jadi AADI kebalikannya, bisa potensi naik tinggi pasca IPO. Tapi kalian untuk bisa beli AADI di IPO itu kecil banget, kemungkinannya pasti kecil banget, bakal jadi rebutan orang-orang. Karena harganya oke gitu loh, harganya murah lah, tergolong murah. Kalau harganya mahal kan mungkin orang mau beli pikir-pikir lah. Tapi kalau ini tergolong murah, jadi kemungkinan besar dapatnya waktu IPO itu kecil. Gitu. Bisa jadi kalian ngebit yang tadi saya bilang, ngebitnya 100 juta, dapatnya cuma 1 juta. Nah, terus gimana dong caranya untuk dapat keuntungan di AADI? Jadi gini, kalian beli Adaro-nya, kalian ambil dividennya, kemudian kalian beli Adaro, kalian hold sampai cum date, waktu exit, apapun yang terjadi kalian jual. Gitu. Kalian jual waktu exit, misalnya turun ARB pun, ARB-nya berapa ya? 20% ya? 25%. Kalian masih untung, karena dapat dividen 36% gitu. Apalagi kalian pakai YB, kalian pakai jasa utama, sekuritas jasa utama, ordernya kan cepat banget tuh. Kita ordernya, sekuritas kita ordernya tercepat nomor 1 di bursa. Nah, jadi kalau kalian waktu pre-open, kalian cepetan order, antri di harga ARB. Gitu, jual di harga ARB waktu ex-date ya. Waktu ex-date, dividen. Jadi kalian, misalnya kalian berhasil jual di ex-date, kalian mungkin secara rupiah, kalian kelihatannya rugi 25% gitu. Tapi kan kalian dapat dividen 36%. Jadi nggak rugi dong, seharusnya nggak rugi. Gitu, strateginya gitu. Tapi kalau kayak gitu kalian bisa kemungkinan yang dua. Kalian mau pakai duitnya ini buat beli AADI atau ya udah ambil aja selisih dividen dan selisih jual ruginya.